Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendukung channel Tahzinul Quran dan Doa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal yang dicintai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada video kali ini, dalam waktu yang singkat ini kita akan belajar membahas tentang bagaimana cara membaca surah Yasin ayat 21 ya. Jadi banyak di antara kita mungkin masih bingung cara membaca ini, yaitu lafaz ittabi'u. Apakah kita baca ini ittabi'u atau attabi'u atau uttabi'u? Karena di sini tidak tertulis yaitu barisnya ataupun harakatnya. Sedangkan di sini seringnya kita wakaf. Jadi bagaimana cara membaca di sini? Mungkin di antara kita yang sering membaca surah Yasin, kita sudah paham yang bahwa di sini nanti bacanya dengan baris kasrah. Akan tetapi bagi kita yang belum membaca surah Yasin ataupun masih jarang membaca surah Yasin, mungkin di sini nanti akan bingung bagaimana cara membacanya. Baik, nanti akan kita jelaskan cara membacanya dan kenapa harus dibaca dengan ittabi'u. Baik, sebelumnya kita simak dulu bacaan ayat sebelumnya ya. Kita awali dengan ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم Ittabi'ul mursalin. Nah, di sini terdapat itu lafaz ittabi'u. Jadi ini dinamakan dengan hamzah wasal ya. Makna hamzah wasal telah kita jelaskan di waktu yang lalu, yaitu ta'rifnya tasbutu fil ibtida wa tasqutu fit daraji. Dia itu kita baca di saat kita memulai bacaan ataupun di awal lafaz, akan tetapi kita gugurkan jika dia terdapat di tengah lafaz. Misalnya contoh ini, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya qaumi ittabi'u. Jadi langsung ke bertasydid ke ta-nya. Jadi tidak ya qaumi ittabi'ul mursalin. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia hamzah wasal. Jadi kalau hamzah wasal itu di tengah harkat dia tetap gugur. Kecuali hamzah qata'. Makna hamzah qata' itu jadi dia itu tetap tasbutu fil ibtida wa tasbutu fid daraji. Di awal permulaan kita sebutkan, di akhir ayat juga di tengah ayat juga kita sebutkan. Contoh hamzah qata' ini ya. A'attakhidhu. Jadi ini hamzah qata' namanya, hamzah pasti ya. Kalau ini hamzah wasal, jadi saat disambung tidak dibaca. Baik, langsung kita masuki. Jadi kalau di tengah lafaz seperti ini tidak kita baca. Nah, kalau di permulaan yang di seperti ini, jadi kan nggak mungkin kita ambil tabi'u, kan tidak mungkin. Ya, kita ambil langsung ke tasydidnya tidak mungkin. Akan tetapi kita awali dengan salah satu harkat yang kita berikan. Jadi apa harkat yang akan kita berikan di sini, sedangkan di sini tidak ada barisnya? Ya, maka kita lihat ke ain fi'ilnya. Makna ain fi'il yaitu ba ya. Lafaz ittabi'u ini awalnya yaitu fi'il madhinya, fi'il madhi yang pertamanya ittaba'a yattabi'u ya. Jadi ini fi'il madhi ya, ikuti ini fi'il amar. Ya, ittaba'a yattabi'u ittiba'an ya. Jadi ini ittabi'u, ikutilah olehmu wahai mereka itu. Ini jamak. Jadi ain fi'ilnya berharkat kasrah. Maka di sini kita berikan harkat kasrah ya. Jadi
Ittabi'u, bukan attabi'u, bukan uttubi'u. Akan tetapi kita baca dengan lafaz ittabi'u, ya. Jadi kita baca sekali. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sekali lagi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, begitu cara membaca surah Yasin ayat 21. Kita baca satu ayat lagi. Ini sudah sampai ke juz, ya. Wa ma liya la a'budu alladhina wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Nah, begitu cara membaca surah Yasin ayat 21. Nah, bagi Anda yang bertanya-tanya, Ustadz, beli di mana sih Al-Quran ini? Mudah kayaknya dipahami, ditulis berkata, setelah itu ada tajwidnya juga. Nah, seperti ini ada tanda, kalau ini apa, kalau ini apa misalnya, dan ada makna berkatanya. Nah, kalau Anda ingin ingin hadiah Al-Quran ini, datang saja ke setiap toko di dekat Anda, minta saja yaitu Al-Quran terjemah berkata, ya. Al-Quran tajwid berkata. Nah, ini lebih mudah untuk bagi para pemula belajar Al-Quran. Jadi lebih mudah. Jadi kalau kita menghafal juga lebih mudah. Saya menghafal Al-Quran pakai Al-Quran ini karena ya, di saat kita lupa dengan lafadznya ataupun bagaimana bentuknya, jadi kita ingat maknanya. Kalau seperti ini contohnya, ittabi'u, ikutilah, malla, yaitu makna man ini orang yang, ya, la yas'alukum, tidak meminta kepada kalian, ajra, makna ajra ini upah, ya. Wahum, dan mereka itu muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini tafsir secara ringkasnya. Jadi orang-orang yang ikhlas, ya. Ikutilah ajaran orang-orang yang ikhlas. Ya, maknanya ikhlas di sini kita mengerjakan sesuatu harus lillahi ta'ala, tanpa mengharap balasan. Ya, kita mengharap balasan jangan kepada manusia. Kita haraplah balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya seperti kita melakukan bersedekah. Ya, jangan kita harapkan orang lain bersedekah, orang tersebut bersedekah kembali kepada kita, akan lebih haraplah balasan daripada Allah. Ya, jika ingin mengharap balasan maka harap daripada Allah. Jadi di sini yang perlu diketahui, kita baca dengan lafaz ittabi'u, bukan attabi'u, bukan uttubi'u. Jadi bagi yang belum paham boleh dibaca seperti yang kita bawakan. Itu dalilnya karena ini adalah, ya, fi'il amar, ya. Jadi kita ikuti ain fi'ilnya, itu ittabi'u, karena ini hamzah wasal. Nah, jadi begitulah cara membaca surah Yasin ayat 21. Ya. Baik, itu saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang pecinta Al-Quran. Jadi di mana ada video kami nanti ada kesalahan, kesilapan, ada berbeda pendapat, itu mohon dimaafkan. Karena di sini kita sama-sama belajar, ya. Saya mengajar, akan tetapi juga belajar, ya. Jadi di saat Anda mengkoreksi, saat Anda komentar, saya tidak membalas misalnya, ataupun admin saya tidak membalas. Bukan berarti kami tidak baca, kami membaca, ya. Cuma tidak mungkin kami balas satu persatu. Jadi mohon dimaklumi. Ya, di sini kita harus banyak berintrospeksi diri, karena sebaik apapun kita ini pasti ada orang yang lebih baik dari kita. Ya, karena kenapa saya di sini mengajarkan Al-Quran? Ya, karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Yang pertama, yang paling baik adalah orang yang mengajar, orang yang belajar, bukan yang mengajar, ya. Yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran, bukan yang mengajar. Kenapa? Karena orang yang mengajar harus diawali dulu oleh belajar. Jadi tidak bisa seseorang mengajarkan Al-Quran tanpa belajar dulu. Ya, maka man la syaykha fasyaitanu syaykhalah.
Siapa yang tidak punya guru dalam sesuatu perbuatan, maka syaitanlah sebagai gurunya. Ustaz, kalau YouTube boleh ya, tapi hanya untuk mengoreksi pribadi saja. Untuk terlepas yaitu yang namanya fardhu ain, maka kita harus talaqi atau bertatap langsung dengan sang guru. Jadi ini untuk memperbaiki pribadi boleh ya, daripada nonton-nonton yang tidak bermanfaat, ya mending nonton yang pembahasan tentang Al-Quran. Kalau ustadznya misalnya ada salah, ya kita koreksi. Saya juga menerima banget koreksi dari anda semua. Baik, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Video ini menjadi berkah dan juga channel ini makin maju untuk kita luaskan yaitu ilmu Al-Quran. Ya, baik, kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.